balik ke masalah penjelajahan Nusantara. Gimana soal keragaman Indonesia di mata seorang mahir? Wah, om udah ya kita nggak usah gini lah ya. Semua udah pada tahun, oh Indonesia tuh beragam. Cuman kadang kan kita nggak percaya nih. Ini kebetulan ada orang ini langsung nih, yang emang udah keliling, masuk ke sini ketemu bahasa ini, masuk ke sini punya adat seperti ini, masuk ke sini punya pakaiannya kayak gini, punya kultur kayak gini. Itu gimana seorang mahir melihat keragaman Indonesia? Jadi begini om, bahwa tadi kembali kepada omongan tadi di awal bahwa memahami itu penting, untuk saling mengenal itu penting. Kan tak kenal maka tak sayang kan. Jangan kenal kalau takut sayang. Iya, jadi kalau sayang itu susah ya. Jadi kalau siap sayang siap kecewa. Iya. Makanya peribahasa itu kan belum selesai sebenarnya. Iya, belum dijabari lagi. Kenal maka tak sayang, ya jangan kenal kalau takut sayang. Iya betul. Jadi ya gini, misalkan dari mulai pakaian, dari mulai cara duduk, cara makan, kan beda-beda. Mungkin ada misalkan ada orang makan duduk, ada yang harus sila duduknya, ada yang diangkat kakinya satu. Benar. Ada yang kakinya bersimpuh begitu kan, ada juga itu macam-macam kan, cara makan pun, cara duduk makannya, cara pegang nasinya, cara ambil nasinya itu pun beda-beda gitu. Jadi inilah keunikan yang harus kita pahami om. Masuk soal budaya, soal ya adat istiadat tiap daerah, kita saling menghargai. Walaupun terkadang kalau saya pribadi ada beberapa daerah yang saya bilang wah ini nggak begini nih kalau dalam agama misalkan gitu, tapi kita nggak bisa ngaku juga. Kita lihat konteks ini apa, culture, berarti kita nggak bisa tabrakannya dengan agama. Benar, karena ya saya juga ini maaf saya celah nih om ya. Karena kalau menurut saya ketika segala sesuatu kita sudah punya tuntunan agama, tapi ketika kita melihat ya kita nggak usah munafik lah ya, kita nggak bisa tutup mata. Indonesia udah banyak keragaman ini, dan mungkin ada beberapa yang bertentangan dengan norma-norma di agama. Kalau menurut saya sih ya kan, agama nggak pantas malah dibanding-bandingkan sama budaya, itu nggak pantas. Iya betul. Makanya ketika kita ya agama ya itu udah hukum mutlak lah soal agama. Ya, jadi kita itu pentingnya saling memahami. Benar. Kan. Saling memahami, bukan menjas orang wah kok begini gitu. Nah makanya ada satu sisi di mana sampaikan sesuatu dengan baik ya kan, biar orang itu bisa menerimanya. Karena walaupun yang kita sampaikan betul, tapi kalau caranya salah, caranya juga nggak baik. Itu soal keragaman om ya. Ini kita berbicara soal balik, kebetulan sudah dibahas tadi masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana ini soal keragaman tadi kan? Gimana sih om pemerataan Indonesia setelah om keliling? Okay. Ya mungkin om rasain sendiri lah ya. Om lihat sendiri, saya di sana, itu gimana sih masalah pemerataan pembangunan di umur Indonesia yang sekarang 75 tahun. Itu gimana sih pemerataan di Indonesia? Jadi seperti ini om, bahwa saya yakin pemerintah di zaman apapun bekerja keras, di zaman siapapun, di orde apapun bekerja keras untuk melakukan pemerataan pembangunan. Tapi saya hanya ingin berpesan bahwa janganlah jadikan daerah tertinggal itu sebagai objek pembangunan, bukan sebagai objek pembangunan, tapi subjek pembangunan. Tanyakanlah mereka maunya apa yang mereka butuhkan. Ibaratnya gini, om butuhnya sepatu, Benar. tapi saya kasihnya baju, kalau udah punya baju Gak nyambung kan? karena itu bukan yang saya butuhkan. Nah Makanya itu jadi bikin kesannya pemerataan di Indonesia ini sampai sekarang kita memang belum merata ya kan. Sama kayak saya nggak tahu nih kutipan atau bahasan siapa ya kan, kayak di perbatasan ini kalau saya dengar, kalau om kan mungkin sudah lihat sendiri ya kan, perbatasan rumah itu kan mungkin ibarat ya teras rumah kita. Harusnya malah terasnya yang lebih dibikin menarik lah. Jadi ketika orang masuk ke rumah kita, ya orang udah punya nilai, terasnya aja udah rapi, udah bersih. Ini saya mau ngomong ya, bukannya saya menyinggung siapapun, cuman memang kalau menurut saya memang belum merata sih ya kan. Bener kata om tadi, mungkin memang cobalah aware di apa yang dibutuhkan. bukan apa yang kita yang mau bangun nih. Benar. Bukan, tapi tanyakan kepada mereka butuh apa. Mereka butuh apa? Gitu. Jadi misalkan begini om, saya pernah mendengar dari, saya lupa lah ya siapa yang berstatement itu, saya lupa lagi ngeblank. Jadi bakar rokoknya om. tentang puskesmas yang akan didirikan di
wilayah-wilayah Indonesia terluar. Dan saya buktikan itu memang sudah ada Untuk puskesmas yang bentuknya lumayan gagah lah saya bilang, bukan lumayan, gagah saya bilang, bentuk bangunannya gagah gitu, bagus, terus berarsitektur yang agak modern gitu. Saya lihat itu ada di beberapa wilayah Indonesia terluar. Jadi mulai dari daerah NTT ya kan, terus daerah Papua, perbatasan ke Papua Nugini, daerah Sulawesi Utara yang perbatasan ke Filipina, terus daerah Kalimantan yang bersama Malaysia. Saya sudah lihat ada, tapi masih juga banyak penunjangnya itu yang belum lengkap. Jadi kan prasarananya udah ada, sarananya, fasilitas kesehatan yang lebih memadai itu belum cukup. Tapi ketika dulu saya pernah dengar bahwa akan dibuat puskesmas di wilayah-wilayah seperti ini, dan saya buktikan itu sudah berdiri. Ya, jadi terkadang begini Om, di Indonesia ini ada hal unik yang harus kita rubah persepsinya. Terkadang kita ketika benci sama suatu, benci semuanya, suka sama suatu, suka semuanya. Jadinya enggak. Nah, harusnya kita objektif gitu kan, lihat apa yang bagus diapresiasi ya kan, apa yang kurang bagus ya kita kritik. Itu caranya seperti itu. Jangan anti kritik ya kan. Nah, jangan anti kritik. Terus juga jangan kita mengkritik terus tanpa Nggak ada solusi. Atau misalkan kita kritik habis-habisan, tapi sesuatu yang benar pun yang bagus pun, yang berprestasi pun tidak pernah kita apresiasi gitu. Karena apresiasi ibaratnya kita harus punya kebanggaan pada diri sendiri, supaya kita percaya diri. Jadi Indonesia harus mulai percaya diri, harus mulai yakin dengan anak mudanya, yakin dengan potensi-potensi anak muda di daerah tuh, yakin gitu kan. Sebab apa? Semua orang punya hak yang sama di negeri ini. Semua punya hak yang sama, nggak ada hak yang berbeda. Semua punya hak yang sama. Kalau dia memang berpotensi dan dia memang kompeten di bidang itu, kenapa tidak untuk dia diangkat lagi, diasah lagi kemampuannya untuk membangun negeri ini. Karena sebab negeri ini butuh banyak orang untuk membangun negeri ini. Mulai dari ngomongin soal budaya tadi kan, yang mulai kita beberapa budaya kita mulai luntur gitu kan, mulailah sanggar-sanggar tari, sanggar-sanggar seni mulailah dibangkitkan lagi, biar kita nggak lupa akan siapa kita Indonesia ini yang kaya akan budaya ini. Seperti itu. Nih nggak nyesel nih nonton vlog yang hari ini. Nih obrolan serius nih. Nyesel nggak jelas, ini duduknya di balai-balai ya kan, sambil ngerokok gitu kan. Jangan pandang propertinya, pandang isinya. Jarang-jarang loh saya ngobrol tuh nyantai, biasanya kaku kan, kayak kanebo kering. Itu pun robek setengah, kanebo kering setengah. Ini udah keliling 32 provinsi, target dari 34 tinggal 2 lagi, gunung udah tercapai. Selain sebagai negara kesatuan republik, apa itu Indonesia di mata Mahir lagi nih? Apa itu Indonesia? Wah, berat kali pertanyaannya, apa itu Indonesia? Sekarang sebagai disebut dengan NKRI. Indonesia bagi saya adalah surga. Tapi surga itu harus dijaga. Benar. Jangan terus tadi kembali saya bilang, bangga boleh. Ya. Nggak percaya diri juga jangan. Benar. Karena perlu kebanggaan. Terlalu percaya diri juga jangan. Kita selalu membanggakan hutan kita Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia. Ya kalau nggak dijaga habis. Ya kalau habis, terus itu cuma sebagai kebanggaan, Kejayaan masa lampau Nah, lah ya. Kenang gitu kan? cerita ya, kita nggak bisa istilah ngasih cerita kayak gini loh dulu. ya misalnya gini kita bilang, ya kan, wah ada gajah Sumatera. Ya. Nanti kalau gajah Sumatera kita bangga nih, kadang-kadang terlalu bangga, tapi kita lupa untuk menjaganya, kita lupa ekosistem itu gajah itu di mana adanya, habitatnya di mana, kita nggak menjaga ekosistem habitatnya, nggak dijaga, kebanggaan kita tuh akan hilang. Penerus generasi di Indonesia ini nantinya akan cuman, oh dulu kata bapak saya, kata kakek saya itu Sumatera punya gajah. Gajahnya mana? Itu di museum, udah jadi cuman tinggal fosil doang gitu atau Udah apa. dikasih boraks ya. Kan? Udah diawetkan. Nah, jadi kita nggak bisa tahu gajah mana sih gajahnya, gitu kan? Harimau Sumatera, ada nggak sih harimau Sumatera? Mana harimaunya? Gitu, bener nggak sih masih ada habitatnya? Kalau semua itu nggak kita jaga, kebanggaan yang terlalu membanggakan juga jangan, nggak percaya diri juga jangan. Indonesia kaya, tradisi bilang Indonesia itu kaya bagi saya.
Cuma kalau kita nggak jaganya, kekayaan itu akan cuma cerita-cerita dongeng-dongeng aja. Jadi Indonesia selain sebagai negara kesatuan adalah surga. Surga yang kaya lagi ya kan. Ya. Udah surga kaya. Kita punya semua loh. Kita punya pantai, punya gunung. Benar. Kita punya semua lengkap. Benar. Kita punya hutan-hujan tropis yang ya saya bilang tadi kan kaya, saking kayanya Kita lupa menjaga. Karena saking kaya tadi. Kebanggaan jadi sebagai orang kaya, sebagai negeri yang kaya, ya kan? Tahu juga ada lagunya kan, kata Kus-Plus kalau nggak salah ya, tongkat. Kayu dan batu jadi tanaman. Nah, lempar batang singkong aja udah nggak usah ditancap aja bisa hidup tiba-tiba kan?